Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salamun daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik, pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah, mulazamah di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah turunkan rahmat kepada kita pada pagi hari ini. Kita mulai aktivitas kita dengan membacakan Al-Quran, menuntut ilmu Allah, sehingga mengiringi kita kepada aktivitas keseharian yang nantinya akan terus dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala seharian penuh. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan meneruskan kembali pengajian kita. Kemarin sesuai kesepakatan bahwasanya kita akan memulai pengajian setelah selesai pengajian Muqaddimah Al-Jazariyah. Kita mulai tafsir ya, tadabbur. Namun alangkah baiknya menurut saya kita lebih baiknya itu kita belajar terkait dengan kitab At-Tibyan. Nah, ini harus sebelum kita mulai pengajian kepada tafsir terhadap Al-Quran, maka baiknya kita mulai pengajian At-Tibyan. Jadi At-Tibyan ini juga satu kitab yang sangat penting yang membahas tentang bagaimana seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga orang-orang yang menghafal Al-Quran itu sangat harus tahu apa itu kitab At-Tibyan. Apalagi orang-orang yang tidak menghafalkan Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, dan seharusnya harus tahu bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, karena kitab ini membahas terkait dengan bagaimana seseorang beradab dengan Al-Quran, bagaimana seseorang belajar terkait dengan Al-Quran, bagaimana seseorang mengajarkan Al-Quran. Jadi sesuatu kitab yang sangat penting harus dipelajari. Nah, karena itu dulu ketika kita juga belajar kitab Muqaddimah Jazariyah, maka pertemuannya juga diselingi dengan kitab At-Tibyan ini. Nah, kitab At-Tibyan ini. Jadi sehingga ketika orang menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran baik dari segi kitab dan dari segi tajwidnya dan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, sehingga tahu bagaimana cara berinteraksi dan bagaimana mengamalkan Al-Quran secara tepat dan tidak menyalahgunakan posisi penting ketika dia diberikan posisi sebagai guru Al-Quran gitu. Dan ini sangat penting. Makanya ketika antum sudah mendapatkan izin untuk mengajarkan, izin melalui sana
mengajarkan yang lain, maka harus tahu bagaimana adab-adabnya. Dan ini sudah dirumuskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Salah satunya adalah di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Nah, semua orang yang berhubungan, yang belajar dengan Al-Quran, biasanya ketika belajar ilmu tajwid, belajar juga At-Tibyan ini. Nah, sama kayak dulu kalau belajar kita, di pondok-pondok ada kitab ta'lim, ya, itu yang kitab dasar sekali. Jadi bagaimana adab belajar, adab mengajari itu di ta'lim. Nah, ini khusus dikarang oleh khusus dari ulama ini, yang kitab At-Tibyan ini khususnya itu untuk adab bagaimana seseorang yang mendawamkan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, dan siapa yang mengarang kitab ini adalah seseorang ulama yang sangat fenomenal pada masanya, seorang ulama yang zuhud, yang wara, yang kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Maka ini kitab karangan Imam An-Nawawi yang juga terkenal sangat fenomenal. Kita tahu bahwa Imam An-Nawawi adalah ulama yang luar biasa berkat ilmunya, sehingga kalau kita pergi ke masjid-masjid yang dibacakan apa? Riyadhus Shalihin. Termasuk salah satu di masjid ini ya. Nah, dibacakan setelah salat Riyadhus Shalihin. Itu karena berkat ilmunya. Sehingga kalau kita lihat itu di mana pengajaran majelis ta'lim yang dibacakan kebanyakan adalah kitab-kitabnya Imam An-Nawawi. Baik. Ini kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Maka kita lebih baik kita bacakan kitab ini dulu, ataukah nanti kesepakatan satu hari kita bacakan kitab At-Tibyan, satu hari kita bahas tafsir. Nah, itu juga boleh. Nah, maka dimulai dari hari ini kita mulai dengan pembahasan At-Tibyan dulu, karena ini kitab juga termasuk kitab yang tipis sebenarnya, tapi isinya Masya Allah, kalau bisa dikatakan itu daging semua. Nah, jadi ya, orang mempelajari suatu bacaan, suatu buku, tapi ada orang yang mengamalkan satu pembelajaran, tapi dia juga sangat mengamalkan bagaimana cara berinteraksi dengan objek buku itu. Jadi kalau seandainya Al-Quran saja diturunkan yang harus kita pelajari, maka sangat-sangat afdol, sangat-sangat dianjurkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Makanya ulama mengarang buku kitab-kitab ini, kitab-kitab yang bagaimana cara adab kita dengan Al-Quran gitu. Baik, ini kitab dikarang oleh Al-Imam yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka alangkah baiknya sebelum kita mulai membaca karyanya beliau, alangkah baiknya kita kenal dulu siapa beliau. Karena sebagian buku-buku ya, termasuk dikategorikan buku-buku yang tipis pun, bahkan ada terjemah biografi penulisnya. Nah, apalagi seorang ulama yang sangat fenomenal, yang wara, yang alim, untuk mewujudkan mahabbah kita kepada orang-orang soleh, seharusnya juga kita tahu. Ya kurang lebihnya sedikitnya tahulah siapa itu Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nama aslinya adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf
bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hazimi An-Nawawi. Nama aslinya adalah Abu Zakaria. Nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf. Ayahnya adalah Syaraf. Jadi nama beliau adalah Yahya. Nah, kemudian beliau juga kunyahnya adalah Abu Zakaria. Kunyahnya Abu Zakaria. Jadi kalau orang-orang Arab dulu ketika nama seseorang misalnya Muhammad ya, tapi kadang dipanggil misalnya suka dengan kucing dipanggil dengan Abu Hurairah, dia seperti Abu Hurairah, Abu Kucing dan segala macam. Itu kunyah. Kemudian beliau dijuluki dengan Muhyiddin. Muhyiddin itu muhyi adalah orang yang menghidupkan ad-din, agama. Orang yang menghidupkan agama. Karena pada masa itu beliau adalah seorang ulama yang membangkitkan kembali khazanah keilmuan agama yang terkait dengan ilmu syariat. Karena kita kenal pada masa beliau banyak di antara karya-karya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat itu bangkit kembali, ataupun ilmu-ilmu tentang khazanah keilmuan Islam itu bangkit kembali setelah kemerosotan pada masa yang dibantai oleh khazanah keilmuan yang sedikit demi sedikit akhirnya melonjak dan naik pada masa 500 Hijriah, dan itu sudah dimulai dari masanya Imam Asy-Syafi'i dan kemudian terus berkembang sampai nanti pada masa kedaulatan Bani Abbasiyah, yang nantinya semua karya-karya ilmiah daripada karya-karya orang muslim, cendekiawan muslim itu dibantai habis semuanya. Nah, Imam Muhyiddin ini adalah orang yang saat itu membangkitkan agama karena di masanya itu banyak orang Tartar, bangsa Tartar yang meleburkan khazanah-khazanah keilmuan. Jadi di bumi hanguskan. Maka yang menghidupkan kembali adalah namanya Imam Muhyiddin ini. Makanya dikatakan dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Beliau lahir di satu daerah yang bernama Nawa di Dimashq, Damaskus. Di Nawa, Damaskus, di mana Damaskus? Suriah sekarang ya, Syria atau Syria. Nah, Nawa ini adalah tempat suatu daerah, makanya beliau dijuluki dengan An-Nawawi. Nah, makanya nama daerah itu dulu ulama-ulama pasti memberikan nama ujungnya dari nama daerah tersebut, karena itulah bentuk. Nah, kalau kita sekarang bentuk nasionalismenya ulama-ulama terdahulu seperti itu. Kalau misalnya kita dari Indonesia, maka biasanya disebutkan dengan Al-Indonesia, atau dari Jakarta dan dari Betawi Al-Batawi, Sulaiman Al-Batawi misalnya ya. Nah, jadi tetap dipakai. Nah, Syekh Imam An-Nawawi ini adalah seseorang yang sangat suhu, sangat warok, dan yang luar biasanya beliau hidup dalam waktu yang sangat singkat. Kehidupannya indah sekali, singkat, padat, tapi sangat berkah. Beliau hidup selama 45 tahun, kurang lebih 45 tahun, tetapi menghasilkan karya yang tidak seimbang dengan kehidupannya. Kehidupannya selama 45 tahun menghasilkan karya 40 karya lebih kitab yang ditulisnya. Seorang ulama yang dikatakan dalam satu riwayat tidak pernah menikah, azban, jadi jomblo, seumur hidupnya jomblo, menghabiskan waktunya hanya untuk
mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Beliau umur 9 tahun sudah mulai tertarik dengan Al-Quran, sudah diiringi oleh orang tuanya, oleh ayahnya untuk membaca Al-Quran, sehingga ayahnya membuat satu tempat di rumahnya adalah tempat si beliau An-Nawawi kecil ini membaca Al-Quran. Sampai karena saking tertariknya dengan Al-Quran, jadi ada seorang ulama yang melihat fenomena di mana Imam An-Nawawi kecil dipaksa-paksa oleh temannya untuk main. Karena saking sibuknya terus dengan membaca, dipaksa oleh temannya untuk bermain. Beliau menangis karena merasa terpaksa, menangis saking ya maksudnya nggak mau main. Terus kemudian beliau dicemoohkan, dibully, ya. Pada akhirnya pulang, diam-diam pulang, kembali lagi ambil Al-Quran, terusin lagi. Jadi para ulama saat itu melihat ini adalah kader-kader ulama yang nantinya akan menjadi seseorang ulama yang fenomenal, karena sudah ada bibit-bibit yang dilihat di kelainan pada anak tersebut. Juga termasuk sesuatu yang terjadi, suatu yang keanehan, kalau sekarang kita sebutkan dengan karomah, yang terjadi pada Imam An-Nawawi. Dikatakan dalam satu riwayat, beliau ketika menulis itu keluar cahaya di jari-jarinya, sehingga sebagian ada yang mengatakan Imam An-Nawawi adalah juga termasuk sosok wali kutub karena kewaraannya, karena kezuhudannya, sehingga ketika beliau di umur menuju kedewasaannya, ya, menuju remajanya, umur 18 tahun, beliau melakukan rihlah talabul ilm ke pusat kota, ke Damaskus. Beliau masuk ke satu lembaga penuntut ilmu yang disebut dengan Rawahiyah. Nah, ini lembaga, beliau menuntut di situ, kemudian beliau belajar dengan Syekh Abdurrahman Al-Farad. Dimulai dengan membacakan kitab-kitab Imam Al-Ghazali, ya, karena Imam Al-Ghazali lebih duluan daripada Imam An-Nawawi. Membaca kitab-kitab beliau, meneruskan keilmuannya di berbagai bidang, sehingga beliau faqih, sehingga beliau alim, hafal Al-Quran. Sudah di umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran, karena saking sibuknya dengan Al-Quran sehingga beliau hafal. Kemudian dikatakan bahwa di dalam manaqibnya beliau itu tidak pernah menyenderkan punggungnya ke tempat tidurnya selama 2 tahun. Baqaitu sanatain la udanna jambi minas sarir. Katanya, selama 2 tahun aku tidak pernah menyenderkan punggungku ke tempat tidur. Subhanallah. Jadi katanya, kalau fa'in ghalabani an-naum, kalau aku diserang kantuk, maka semaksimalnya aku tidur adalah aku letakkan kepalaku di atas buku yang sedang aku baca atau yang aku tulis. Nah, itulah tidurnya beliau. Jadi selama 2 tahun tidak pernah nyender ke sarir, ke tempat tidur. Nah, kita sekarang sedikit-sedikit nyender, dimanapun udah nyender dikit tiduran. Nah itu tuh. Nah begitulah. Nah, kalau kita lihat sekarang, di mana makom kita dengan Imam An-Nawawi? Jauh sekali. Jangankan qillatul naum, dan beliau juga qillatul akli, makannya cuma sedikit. Dalam satu hari dikatakan beliau
la ya'kulu illa aklatan wahidatan fil yawmi wal lailati ba'da isya'il akhirah. Katanya beliau itu tidak makan ya kecuali hanya satu kali saja di dalam satu hari, pada saat isya akhir. Isya akhir itu kapan? Isya tsani itu ya waktu isya. Karena dulu disebutkan waktu maghrib itu bukan sebutannya waktu maghrib, isya. Cuman disebutnya isya awal. Isya awal, isya akhir. Isya awal itu maghrib, isya akhir itu ya waktu isya. Jadi beliau makannya setelah waktu isya akhir. Setelah waktu isya akhir beliau makan, kemudian beliau minum, dan beliau hanya minum kembali untuk kedua kalinya di waktu sahur. Udah, setelah itu seharian gak makan. Cuma riwayat yang lain mengatakan beliau gak menikah, tapi beliau punya budak. Karena ulama-ulama terdahulu itu punya budak, kebanyakan punya budak. Jadi sehingga seperti Imam Syafi'i dikatakan istrinya satu, tapi budaknya ada beberapa. Jadi ketika beliau ingin ya, kalau dikatakan melampiaskan nafsu terlalu hina untuk para ulama gitu. Jadi ingin melampiaskan hasratnya, syahwatnya, ya wajar, normal, karena manusia punya syahwat. Nah, sehingga beliau milih budak, nggak nikah, tapi beliau punya budak. Itu satu riwayat mengatakan begitu. Tapi riwayat yang lain mengatakan wala budak, wala zaujah, nggak ada istri, nggak ada budak. Beliau itu hanya menghabiskan waktunya dengan karya-karya ilmiahnya. Jadi anda melihat bisa disimpulkan bahwa Imam An-Nawawi ini tidak pernah sedikit pun waktunya, satu detik pun, satu menit pun beliau habiskan dengan sia-sia. Nah, kalaupun beliau punya budak, ya, melampiaskan syahwat, ya, keinginan biologisnya, dan itu normal-normal saja, tetapi itu bukan jadi titik utama yang disebutkan bahwa Imam An-Nawawi ini menghabiskan waktunya dengan atau menggunakan waktunya dengan melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, termasuk melepaskan hubungan biologis seperti itu. Tapi kita hitung bahwa seluruh kehidupannya beliau ijtihad, menghabiskan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menulis karya-karyanya, sehingga kita lihat buktinya 45 tahun beliau hidup, beliau sudah menulis karya sebanyak 40 karya lebih. Di antaranya karya-karya beliau adalah Riyadhus Shalihin yang sering dibacakan di masjid-masjid. Terus kemudian karyanya yang lain di dalam bab hadis, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim itu ada 700.000 hadis di dalamnya, dan beliau syarah kembali 700.000 hadis tersebut. Nah, terus kemudian beliau dikenal dengan seorang hafiz. Seorang hafiz itu apa? Hafiz itu bukan seorang penghafal Al-Quran, bukan. Hafiz itu kalau di sana disebutkan hafiz adalah yang sudah menghafal 100.000 hadis. Itu hafiz. Tapi hafiz zaman now hafal Al-Quran, hafiz namanya. Tapi kalau dulu hafal Al-Quran biasa, nggak ada yang luar biasanya. Justru orang yang menghafal hadis 100.000 hadis itu baru dikenal dengan hafiz. Dan kemudian karyanya yang lain, Al-Azkar, ini karya yang sangat fenomenal. Beliau bahas terkait dengan bab adab, ya, bab akhlak. Itu dikenal dengan kitab Al-Azkar. Kemudian Al-Majmu' di dalam fiqih, Al-Majmu'. Terus kemudian sehingga karya-karya Imam An-Nawawi beliau disebutkan, digelar dengan Al-Muratti. Jadi artinya karya Imam An-Nawawi yang hidup 400 tahun sebelum beliau
buat susunan yang lebih rapi, maka dikatakan dengan al-murattib. Dan juga al-munaqqi. Jadi yang banyak mentahqiqkan, beliau syarah karya-karya imam-imam terdahulu, termasuk Al-Muhazzab punya Imam Asy-Syirazi, beliau karang, beliau syarah lagi. Makanya disebutkan dengan nantinya ada nama kitab punya beliau, syarah Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Itu banyak pembahasan tentang fikih, banyak pembahasan tentang usul fikih. Beliau mengarang juga tentang hadis. Beliau juga membuat karya terkait dengan Al-Quran, ini At-Tibyan. Beliau juga mensyarah kitab-kitab yang lain. Subhanallah, seluruh fan keilmuan, disiplin keilmuan beliau kuasai. Sehingga pada akhir hayat beliau, ketika beliau ingin menutup usia, beliau pernah melunaskan hutang-hutangnya, ya, selama beliau belajar. Dan yang paling luar biasanya, ketika beliau belajar, ketika beliau pernah jadi rektor di Darul Hadis dulu, enggak sebutannya rektor, tapi beliau pernah memimpin Darul Hadis. Darul Hadis itu sekarang masih ada di Dimashq. Sekarang sudah jadi kampus. Darul Hadis itu ada dua, ada Maroko, ada di Damaskus. Nah, yang di Syria ini namanya Darul Hadis Al-Musharraf. Tapi kalau yang di Maroko namanya Darul Hadis Al-Hasani. Nah, kalau Darul Hadis Al-Musharraf itu dulu lembaga yang pernah tempat di mana Al-Imam An-Nawawi belajar di situ, kemudian beliau menjadi guru besar di situ. Sehingga ketika beliau jadi guru besar di situ dan beliau mengajar juga di tempat yang lain. Nah, ketika beliau mendapatkan ujroh kafalah dari lembaga keilmuan, setiap lembaga keilmuan beliau sedekahkan semuanya. Nah, beliau dapat upah dari mengajar, beliau sedekahkan. Beliau dari mana beliau makan? Beliau makan dari kiriman orang tuanya. Nah, makanya ketika anak-anak pun yang masih dibiayai oleh orang tuanya dalam belajar, maka bukan sebuah aib, bukan sebuah aib. Karena Imam An-Nawawi seperti itu. Jadi sehingga ketika beliau menjelang wafatnya, beliau sedekahkan harta-hartanya, kemudian beliau lunasi hutangnya, kemudian beliau kembalikan seluruh buku-buku yang pernah dipinjamkan. Beliau pergi, ariflah. Saat itu beliau niatnya ingin mengunjungi Baitul Maqdis. Setelah beliau ziarah ke Makkah dan Madinah Haramain, kemudian beliau pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Nah, karena beliau mengikuti hadisnya Rasul yang mengatakan la tasyuddur rihal illa thalathatin makan. Itu yang baik. Pertama, Haramain, dua masjid besar, ya. Salah satu masjid. Kata Rasulullah, janganlah engkau melakukan perjalanan kecuali kepada perjalanan yang tiga. Mana dia? Yaitu perjalanan ke Makkah dan Madinah, dan satu lagi perjalanan ke Masjidil Aqsa. Ketika beliau pergi ke melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, pulang dari Masjidil Aqsa, kemudian beliau singgah sebentar ke kampung halamannya di Nawa. Nah, ketika sampai di kampung di Nawa, umurnya saat itu kurang lebih 45 tahun, beliau diserang sakit. Tidak lama beliau mengidap penyakit yang biasa, kemudian beliau kembali ke rahmatullah. Umur 45 tahun beliau menutup usia, tapi beliau sudah menghasilkan 45 karya lebih yang fenomenal, yang sekarang masih dibacakan oleh kita. Jadi beliau cuman berpindah jasadnya, berpindah ruhnya, tapi namanya masih dikenang sampai hari kiamat nanti. Nah, begitu berkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah salah satu karya yang fenomenal yang dikarang oleh Imam An-Nawawi juga, namanya At-Tibyan fi Hamalatil Quran, yaitu kitab At-Tibyan tentang adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran, yang insya Allah kita mulai bab
pertemuan bab pertama insyaallah di pekan depan. Dan kitab ini tidak tebal, hanya beberapa bab saja, tapi bab jadi isinya daging semua, istilahnya penting semua ya, yang penting harus kita pelajari. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan pekan depan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita melanjutkan ke sesi talaki. Ini kayaknya saya lihat pada kurang bersemangat hari ini. Kenapa pada kurang sehat? Atau pada nonton bola semalam El Clasico? Kurang sehat kan? Kurang sehat. Saya tahu Pak Yogi kayaknya kelihatannya kurang sehat. Nah, apakah baiknya nanti satu hari kita ambil pembelajaran tibia, satu hari kita kaji tafsir. Nah, jadi mungkin lebih baiknya seperti itu. Sabtu kita ngaji tibia, terus kemudian minggunya kita bahas surat-surat yang pendek. Gitu. Ya walaupun satu kali pertemuan enggak satu surat enggak masalah. Yang penting sudah terbaca 1-2 ayat, alhamdulillah. Nah, baik. Ini hari ini mungkin sesi cerita-cerita saja, tapi ceritanya insya Allah bermanfaat karena yang kita ceritakan adalah orang soleh. Nah, daripada kita gibahin, iya. Silakan. Itu kalau kita punya budak itu dipakai nggak bermasalah gitu. Enggak bermasalah. Dipakai apa? Dipakai untuk apa? Ya untuk orang-orang dewasa gitu loh. Enak dong ya kalau gitu ya. Iya. Makanya budak itu dulu diperjualbelikan. Jadi orang dulu kalau misalnya apalagi orang yang menuntut ilmu ya, katakan ketika menuntut ilmu supaya dia tidak disibukkan dengan tanggung jawab membiayai keluarga dan segala macam, mending beli budak. Sehingga budak itu hanya membantu keseharian dia, segala kebutuhan rumah tangganya, dan juga boleh dipakai dalam hubungan biologis. Kalau budaknya dibeli perempuan. Nah, tapi kalau perempuan beli budak laki-laki, itu tidak diperbolehkan. Karena kalau perempuan itu tidak boleh, tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan biologis itu dengan yang istilahnya dengan kasta di bawahnya gitu. Apalagi maksudnya laki-laki yang di bawah kastanya. Nah, itu tidak. Jadi wanita merdeka tidak dengan perempuan, dengan laki-laki yang budak. Tapi kalau laki yang budak boleh punya perempuan budak dan juga boleh menikahi yang budak. Gitu. Artinya kalau dia menikahi yang budak, dia sudah memerdekakannya. Ini budak jadi merdeka kalau dinikahkan. Kalau nggak dinikahkan, maka masih tetap jadi budak. Nah, enak, ya enak. Nah, tapi enggak, itu memang halal. Itu mau dihalalkan. Nah, itu dihalalkan. Masih ada ada toko budak. Dulu di pasar-pasar diperjualbelikan budak. Tapi harganya juga orang-orang tertentu yang bisa beli budak, Pak. Namun ada juga budak-budak yang murahan gitu ada. Ya tergantung bagaimana fisik orangnya. Itu. Dari mana asal budak ini? Bekas-bekas rampasan perang. Nah, misalnya orang yang kalah perang, istrinya, terus kemudian dibawa ke pasar karena dia kalah perang, akhirnya ditawan. Ketika jadi tawanan, maka dia jadi budak. Sehingga nantinya kalau ada orang yang membelinya, terus kemudian kalau dalam Islam ada istilahnya memerdekakan budak itu. Kalau ketika dia memerdekakan budak, maka dia sudah merdeka. Itu sudah mulai dari zaman dahulu kala. Sebelum Rasulullah lahir sudah ada itu budaya budak perbudakan. Makanya ketika Rasulullah lahir, masih itu Bilal, Sayyidina Bilal adalah seorang budak dulu, dimerdekakan oleh Abu
Jadi dulu ada kasta di mana ada orang yang merdeka, di mana ada orang yang belum merdeka, istilahnya masih budak. Apakah boleh dipakai? Ya, boleh dipakai. Halal. Walaupun iya. Nah, tapi ada Al-Quran yang ada tentu Pasal seperti itu. di Al-Quran yang ada tentu dari budak tuh walaupun dia dinikahin itu boleh asal itu yang dibilang tadi boleh nggak melenceng gitu sesuai kayak dalam Al-Quran nggak? Ya, Enggak. Boleh digauli, boleh dipakai, terserah kita. Asal ya boleh dipakai di mana pun boleh. Nah, boleh disuruh pekerjakan ini itu. Namanya budak. Saya tanya Lita, ada yang berpendapat kalau yang penting suka sama suka itu nggak bermasalah, benar tuh? Apa itu? Tidak bermasalah. Iya. Kalau dalam pembahasan apa dulu? Ya, Zina. pembahasan apapun gitu loh, ada nggak yang mengajarkan bahwa suka sama suka itu tidak bermasalah? Enggak bermasalah itu dalam hal apa? Dalam hal zina? Iya, tentunya iya. Dalam hal zina? Ya, jadi misalkan suka sama suka nih ya, melakukan kebiasaan orang dewasa, itu ada yang menyatakan katanya nggak apa-apa, benar? Di luar pernikahan? Iya. Atau berhubungan dengan yang bukan mahramnya, yang bukan halalnya, begitu maksudnya Pak? Ya halal dia hal, maksudnya mahram atau bukan, yang penting dia suka sama suka. Ketika sudah halal, maka ya otomatis suka nggak suka sudah halal, boleh. Tapi kalau di luar kehalalan, ya sama yang bukan mahramnya, nggak ada itu istilah suka sama suka boleh. Itu cuma hukum negara yang nggak bisa dituntut karena suka atas asas suka sama suka. Tapi kalau masalah perzinaan katanya suka sama suka nggak ada. Bahkan justru ya itu makanya dikatakan wala taqrabuz zina. Nah, jangankan untuk berzina, mendekati zina pun jangan. Gitu. Nggak ada dasar asas suka sama suka terus kemudian diperbolehkan. Itu ajaran sesat sekali Pak kalau ada. Enak kayak gitu. Tanya kan masalah tadi Imam Nawawi. Iya. Ini di karangan para ulama ya ada sama Imam Nawawi itu Imam Nawawi generasinya berbeda. Itu gimana? Gimana Pak? Imam Nawawi generasinya berbeda. Kan ada contoh Imam Nawawi Al-Batani. Nah itu apa ada kesamaan gitu? Oh enggak, itu beda. Nawawi Al-Batani itu generasinya jauh sekali. Nah kalau Imam Nawawi itu lahirnya di 631 Hijriah. Bahas tadi 631 Hijriah. Artinya hitungan bulan tahun Hijriah mulai dari Rasulullah hijrah sampai tahun ke-631, nah beliau lahir di situ. Sedangkan Imam An-Nawawi Al-Batani itu kalau nggak salah ya, beliau lahirnya di abad 18-an. Abad 18-an itu 1800 itu kalau dihitung dengan Masehi. Tapi kalau dihitung dengan dengan Hijriah ya sekitar 1300-an atau 1200-an. Sudah jauh sekali. Gitu. Tapi kalau Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi. Imam An-Nawawi. Termasuk Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi yang paling penting. Nah, karena Imam Nawawi ini seakan-akan dia tahu, Pak. Gini, Pak. Dia seakan-akan dia tahu ini nanti orang-orang di akhir zaman nanti, zaman yang sudah sangat modern nanti, ini orang-orang pada malas menuntut ilmu. Sehingga beliau menulis keilmuannya yang relevan dengan orang-orang di akhir zaman nanti. Ya termasuk kita ini. Jadi yang beliau pilih adalah 40 hadis sehingga yang setidaknya ini orang-orang akhir zaman nanti bisa mempelajari 40 hadis ini saja daripada hadis Rasulullah udah. Gitulah maksudnya.
Ada yang bisa hafal 40 hadis ini aja udah cukup lah gitu. Jangan sampai gak sama sekali. Nah, beliau buatlah satu karangan ini apa namanya, Arba'in An-Nawawiyah. Kitabnya cuma segini. Nah, bisa dibawa kemana-mana. Hadis tuh, hadis yang beliau pilih hadis yang paling sahih di antara sahih yang lain. Beliau pilih, kemudian beliau buat cuma 40 hadis atau lain. Kemudian beliau buat yang seperti At-Tibyan, buku ketipis-tipis saja. Karena orang-orang akhir zaman nanti beliau seakan-akan beliau tahu ini orang-orang akhir zaman gak suka baca, sukanya dengar, sukanya berbicara. Tapi baca enggak, malas. Baca sedikit, komentar banyak. Nah, ini orang-orang akhir zaman. Nah, gitu. Jadi beliau mengarang kitab yang tipis-tipis sehingga ketika orang melihat, oh ini kitab tipis, oke lah, menarik baca. Tapi kalau sudah lihat kitab setebal ini, lihat saja belum buka udah jadi lemes. Nah, seperti itu. Masya Allah. Ini kan tadi Imam An-Nawawi dengan Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Syafi'i itu kan dia wali-walinya itu misalnya tadi kata wali kutub. Nah itu derajatnya gimana? Wali kutub ini disebutkan wali daripada di atas wali. Jadi di antara wali-wali yang lain ada wali yang paling tinggi. Nah itu namanya wali kutub. Nah, jadi wali kutub ini generasi per generasi. Wallahualam bagaimana dari tetapnya, saya juga masih kurang paham. Yang saya tahu adalah wali kutub itu adalah wali di antara segala wali. Dan Imam Al-Ghazali itu imam itu sebelumnya daripada Imam An-Nawawi. Jadi Imam Al-Ghazali itu sekitar di 500-an Hijriah, kemudian 600 Hijriah Imam An-Nawawi gitu. Jadi lebih duluan Imam Al-Ghazali. Apakah ketemu? Enggak ketemu Imam Al-Ghazali dengan Imam An-Nawawi. Enggak ketemu. Kalau Imam Syafi'i apalagi jauh sekali. Kalau Imam Syafi'i itu di 150 Hijriah. 150 Hijriah, kemudian beliau wafat 204 Hijriah. Jadi apalagi Imam Malik. Jadi dulu pertama sekali Imam Hanafi, kemudian Imam Malik sekitar 80 Hijriahan, kemudian 80 Hijriahan Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i lahir di 150 Hijriah, kemudian Imam Hambali yang terakhir itu di sekitar 240-an Hijriahan. 200 Hijriahan. Jadi sehingga dikatakan di mana di situ hari meninggalnya Imam Asy-Syafi'i maka lahir di mana di situ meninggalnya Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi meninggal di 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Ahnaf. Imam Syafi'i hanya ketemu Imam Malik. Nah, gitu. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Ini saling bertemu kesamaan. Jadi kalau di dalam pembahasan, di dalam istilahnya Imam Asy-Syafi'i, ya, dalam pembahasannya Imam Syafi'i itu ada pembahasan yang khusus terkait dengan istilahat, sehingga Imam Nawawi ini disebut dengan Syaikhan, termasuk Syaikhan. Syaikhan itu dua ulama yang yang disebutkan dua ulama yang meluruskan segala permasalahan mazhab. Nah, kalau disebutkan dengan Syaikhan ini maka makomnya lebih tinggi. Kalau sudah pendapat Syaikhan, dua Syaikhan ini termasuk salah satunya Imam An-Nawawi, maka itu pendapat yang lebih kuat. Kalau di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, sehingga Imam An-Nawawi juga bermazhab Imam Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'iyah. Gitu. Ada lagi Pak? Katanya lagi kan, itu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah dia katanya mempunyai syafaat juga seperti Nabi itu? Itu gimana pengertiannya? Syafaat itu nanti di yaumil akhirah yang saya tahu. Syafaat itu antara satu dan lainnya kita ada yang diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Jangankan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kita pun ketika nanti diberi
diberi prerogatif untuk memberikan syafaat kepada sahabat kita, ada aja, boleh aja. Dengan catatan adalah, makanya dikatakan di dalam hadis Rasul adalah al-mutahabbina ilallah. Yang dua orang saling mencintai, maka nanti akan saling mensyafaatkan satu sama lainnya. Antara satu dengan lain, guru sama murid, ya, itu saling bisa tarik menarik. Itu namanya syafaat, Pak. Jadi bukan hanya dari Rasulullah, makanya kita ikut orang-orang soleh. Kenapa? Biar ditarik nantinya, biar kita termasuk adalah orang-orang yang dilihat, wah ini adalah murid saya yang dulu pernah belajar sama saya. Maka ditarik. Itu namanya syafaat. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apalagi seorang waliullah, ya sudah pasti beliau juga punya syafaat. Cuma kadar syafaatnya bukan seperti syafaatnya Rasulullah. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah dikatakan akan mendapatkan naungan Allah. Jadi nantinya orang yang saling mencintai itu saling narik. Ada anak misalnya Pak Sulaiman dengan Pak Mamun, insya Allah ini, ya Allah, ketika satu orang beda tempat, Pak Sulaiman datang, ya Allah, saya mengadu, ya Allah, ini Pak Mamun dulu satu tempat membelajar dengan saya senang, saya mencintai Pak Mamun karenamu, ya Allah. Tarik Pak Mamun dengan saya. Ketika Allah mengizinkan itu, kenapa tidak? Nah, tapi ya itu atas dasar izin Allah nantinya. Nah, beliau nantinya karena makanya dikatakan Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan. Jadi segala hak hakim yang memutuskan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang masih ada dosanya tapi tidak diceburkan di dalam neraka terus kemudian diampuni dosanya saat itu, diizinkan, itu karena syafaat. Nah, ada orang yang juga harus dicuci dulu, dilaundry dulu dalam neraka baru kemudian ini. Itu semuanya. Makanya bukan ibadah yang jadi karcis, jadi tiket kita untuk masuk surga, bukan. Tapi ridhonya Allah. Nah, tapi menggapai ridhonya Allah ya dengan ibadah. Itu kan kalau misalkan suka ada pengajian ya, misalkan suka ngirim-ngirim misalkan semuanya wasi, misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Zafar bin Hasan dan segala macam, maksudnya kita biar supaya dapat syafaatnya dia nantinya gitu. Itu tawasul gitu. Bisa kita diikutin sama dia juga. Karena kita sudah memberikan hadiah. Para ulama berbeda pendapat soal ini. Makanya ada argumen yang kebanyakan kalau di dalam bab sufi, di dalam bab tasawuf, itu lahir aliran-aliran juga, Pak. Jadi bukan cuma fikih aja, ada mazhab Imam Syafi'i, bukan. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan segala macam itu di dalam bab fikih. Tapi dalam bab tasawuf ada juga. Dalam bab tasawuf, misalnya kita nih ada nanti Al-Maturidiyah, ada nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sekarang yang kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, makanya dikenal dengan Sunni. Nah, yang Sunni ini dikenal dengan Asy'ariyah. Nah, mazhab kita Asy'ariyah. Nah, ada juga yang Mu'tazilah dan segala macam, lahir macam aliran tasawuf. Nah, orang-orang Asy'ariyah itu punya pemahaman untuk tawasul. Tawasul itu sampai kepada orang yang didoakannya. Karena kenapa? Atas dasar di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Bahwa seseorang yang dikatakan waliullah itu tidak meninggal, tapi hanya berpindah tempat saja. Maka ruhnya masih hidup. Ketika kita kirim doa, ketika kita tawasulan itu maksudnya apa? Kita ngirim doa, bukan minta doa, minta keberkahan, minta hajat kepadanya, bukan. Tapi kita berdoa kepada orang tersebut sehingga mendorong doa kita sampai kepada Allah. Karena di mana kita, posisi kita, bukan orang soleh, bukan siapa-siapa, maksiat banyak. Nah, bisa jadi doa yang kita panjatkan terkadang-kadang nggak nyampe kepada Allah. Maka yang menyampaikan itu siapa? Yang memberikan support itu ya orang-orang yang kita tawasulkan tadi.
ila hadratin Nabi Mustafa. Dari Nabi pertama kita minta. Terus kemudian ulama-ulama saleh, wali-walinya, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang termasuk dikatakan wali kutub. Supaya apa? Hajat kita yang kita pengen itu cepat nyampainya. Nah, begitulah analoginya. Jadi dengan kita berdoa melewati nama Syekh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, kalau pemahaman Asy'ariyah itu mereka dengar doa-doa kita. Sehingga ketika mereka dengar, mereka melafalkan ini, ya Allah, kabulkanlah doa daripada Pak Sulaiman. Ketika beliau yang melafalkan doa tersebut, cepat kabul kita dihajatkan. Dia hajat kita dikabulkan. Maka itulah dikatakan tawasulan itu boleh sebagian, tapi sebagian yang lain, pendapat ulama yang lain, termasuk misalnya pemahaman apalagi kalau pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, itu tidak boleh. Terus apalagi pemahaman saudara-saudara kita yang di Mekah, yang di Madinah, mereka tidak mengamalkan yang namanya tawasulan itu. Itu tak tanya lagi ya, Kak. Itu kan tawasul berarti melalui perantara, istilahnya kayak gitu. Sekarang kita misalkan tawasul kan banyak Sunan Gunung Jati segala macam kanjeng Sunan misalkan ya. Terus kalau kita ke sana ke tempatnya terus kita tawasulan minta sama Allah, mendingan begitu apa dari rumah aja? Sumaila Wahid, Sunan Kanjeng Sunan ini gitu. Ke sana itu ziarah, Pak. Kalau ziarah sama dari rumah itunya cepetan mana? Enggak kita berlogika aja dengan logika itu. Afdolnya kalau kita ziarah itu beda lagi. Kita ziarah itu bukan minta hajat kita dikabulkan sama kuburan itu, bukan. Bukan. Jadi kalau kita minta hajat supaya cepat dikabulkan melalui tawasulan, ya bisa di mana aja sebenarnya. Tapi bab ziarah itu adalah bab ittiba' Rasul, melakukan sunnah Rasul. Rasulullah sering berziarah kepada Sayyidah Khadijah, orang-orang yang dicintai. Nah, kita melakukan ziarah tersebut adalah yang pertama ittiba' Rasul. Kemudian yang kedua karena mahabbah cinta kita kepada orang tersebut misalnya. Itu namanya ziarah. Maka seperti yang saya katakan tadi, orang yang dikatakan waliullah itu tidak pernah mati, hidup selamanya. Arwahnya hidup selamanya. Jadi beliau mendengarkan kita. Dimanapun kita hanya tidak bisa mendengarnya. Masih berkeliaran di antara kita wali-wali Allah yang arwah-arwahnya masih berkeliaran, Pak. Sehingga di majelis-majelis ta'lim itu banyak mereka-mereka yang duduk di antara kita banyak. Mungkin datang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu majelis, datang ada. Karena cuma berpindah jasadnya saja. Tapi beliau masih ada masih tidak meninggal. Nah, itu siapa yang sebutkan Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Nah, jadi ketika orang yang menziarahi makamnya itu bukan minta supaya minta dikeramatkan gitu, minta hajatnya sama makam, itu bukan. Itu salah paham, salah kaprah. Itu nanti Pak Sulaiman juga ketika bertemu dengan orang-orang itu jelaskan seperti itu, Pak, supaya tidak salah niatnya. Ketika salah niatnya bisa jadi syirik. Itu hati-hati juga. Itu ya, Pak. Ya, khair Pak Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi, Pak. Ini rezeki ini, Pak Ustaz. Ya. Ada yang sedekah. Alhamdulillah. Sedekah pagi. Ya, khair. Silakan Pak Ma'mun. Udah semua, Bang. Banyak ngomong dari tadi. Saya diem baik. Dari tadi saya diem baik. Kameramen jalan. Apa belum? Iya, apa? Kalau belum mau kita. Ya, kalau gitu.
kita mulai, terakhir kita hadiahkan Fatihah kita kepada Imam An-Nawawi yang tadi kita sudah bacakan biografinya. La haula wala quwwata illa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وما خلق الذكر والأنثى Khalaqad harus keluar basisnya. Kalau khalaqad yang ditahan. khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum Lasyatta sya inna sa'yakum lasatta fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'andartukum naran talazza la yaslaha illal asqa alladhi kadzdzaba wa tawalla fasayujannabuhal asqa fasayujannabuhal fasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin wa ma li ahadin idahu min ni'matin tuzza wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza
illa ibtigha'a wajhi rabbihim a'la wajhi rabbihil a'la illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Oke, besok lanjutkan surah Asy-Syams. Alhamdulillah. Nonton Pak. Saya dulu Pak. Silakan. Mumpung masih ingat. Kayaknya kita ditakdirkan berjodoh yang gitu. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah punya syafaat nanti. Insyaallah. Nanti Pak Sulaiman ketika sudah takdirnya baik di apa namanya di Yaumil Qadar nanti, jangan lupa sama saya juga. Ketika Pak Sulaiman nanti yang mendapatkan saya, mana nih Ustaz Ali, mana nih? Jangan lupa sama saya. Ya Allah, ini ada Ustaz Ali yang dulu mengajarkan saya, tapi saya nggak menemukannya di surga. Ya Allah, tolong ya Allah, panggilkan ya Allah. Ya jangan begitu juga, Tat. Siapa tahu, nggak ada yang tahu nanti. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Alfil. Alam taro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ha kurang bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijjil bihijaratin min sijjil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah. Lumayan. Alhamdulillah. Yang dihafalin yang mana? Luar Ini Pak Sulaiman sudah sangat mengamalkan. Kemarin saya ajarkan fa PR-nya Pak ya, langsung bisa hari ini. Itu bisanya di kamar mandi. Kalau kan cuma fa doang di kamar mandi, Bapak baik-baik. Saya jangan faja'alahu nanti di kamar mandi. Fa itu enggak apa-apa. Jangan vokal Dari tidur itu. Dari tidur bangun. Dan dilanjutkan surah Al-Humazah. Saya nanya saya Pak. Paknya gimana Pak? Ini saya hadiahin di sini ya Pak ya. Mudah-mudahan yang kesini ditulis terus Pak. Amin. Bawa karomah nih. Amin ya. Oke, terima kasih Bapak. Silakan Pak Haji. Nah, ini guru saya kemarin nih Pak. Belajar dari mana aja Ji? Dari sini.
Lalu nanti pas ke masjid kan ada jemaah yang mau jadi imam. Maju mau. Iya. Setidaknya udah bisa pakai mic dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama alfil ya. Alam taro kaifa fa'ala Rabbuka. Alam taro kaifa rabbuka Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi as. Jadi itu nggak ada yang panjang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Bi fil asha itu bapaknya. ashabil fil Bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pegangan beda. Oh, beda. Alam yaj'al Yaj'al Alam yaj'al kaidahum fi 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 no fi tadlil. tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin Bihijaratin tarmihim bihijaratin tarmihim bihijaratin min sijil faja faja'alahum faja'alahum ka'ashfin ma'kul. Ka'as sekali lagi Pak. Ka'as sok pakai sok. Ka'as belum keluar basisnya. Ka'as enggak seperti Pak Uji baca s as. Iya seperti itu. Kenapa harus ditahan ka'as? Ka'as walahum faja'alahum diulang. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Besok lanjutkan surah Al-Mudaththir. Syukran Pak Jazakallahu. Silakan Pak Zulkifli. Ini keluar nggak suaranya? Enggak ya.
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Zul afwan. Ini mana ya? Terus Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatqa ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatan kadzibatan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Wal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Ya Syekh Bilal. Wa'izah sudah latihan. Murojaah yang banyak belajar biar bacaannya lancar. Surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad wa samud
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما إذا ما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صف bukan صفا صف وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahu al-azim. Surah setelah Al-Fajr Al-Ghasyiyah. Fadhol Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi Al-Hadiyat. Oke, mikrofonnya bagus ya. Ya, kalau mau sakit terus. Ya. Biasanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا 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 فوسطن به جمعا jangan dipantulkan juga huruf ini. Jama'a, enggak jam'a. fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasa'id wa innahu li hubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur bu'thira ma fil qubur afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbakum bihim yawma idzin la khabir. Reza, yuk. Datang ya bang. Al-Qari'ah. Sekali lagi ya. Silakan dipakai oleh saya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. 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 Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal Yauma yakunun nasu Yauma yakunun nasu kal Nun tahan. Yauma yakunun nasu kal gitu kan. Nasu yauma yakunun nasu Yauma yakunun nasu Yauma yakunun nasu nun ditahan. Yauma yakunun nasu Yauma yakunun Yauma yakunun nasu Yauma yakunun nasu kal farasi mabsus kal farashil mabsus wa takunu jibalu kalfi wa takunu jibalu kal'ihnil wa takunu jibalu kal'ihnil manfus wa takunu jibalu kal'ihnil manfus bukan mau wa takunu
kal'i wa takunul jibalu kal'i nil mawfus wa amma man sakulat wa amma man sakulat mawazinu. Apa itu? Coba dilihat ya. Hurufnya apa? Mawazinu. Wa amma man sakulat mawazinu. Mawazinu. Ada titiknya. Iya, fa amma man sakulat mawazinu. Diulang sekali lagi. Wa amma man sakulat mawazinu. Ulang sekali lagi. Wa amma man sakulat mawazinu. Terus Fahuwa fi isa langsung fahuwa fi isatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinu. Sama mawazinu. Wa amma man khaffat mawazinu. Apa? Khaffat. Ya. Wa amma man khaffat. Man khaf bukan mang khaf. Man Wa amma man khaffat. Tasdid. Wa amma man khaffat. Man. Wa amma man khaffat. Khaffat. Tahan dulu. Khaffat. Wa amma man khaffat mawazinu. Man sekali lagi. Wa amma man, jangan mang. Wa amma man khaffat mawazinu. Ya. Wa ummuhu hawiyah. Harus jelas apa wa atau fa. Fa. Kalau Fa. fa, kalau wa Ya, wa. Wa ummuhu hawiyah. Ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Panjang, Pak. Narun hamiyah. Alhamdulillah. Sadaqallahu alazim. Pak Iza mau lanjut atau murojaah dulu? Saya lanjut boleh. Lanjut boleh. Boleh Ustaz. Nanti tapi di murojaahin ya, Al-Qari'ah ya. Murojaah apa? Lanjut ke surah setelah Al-Qari'ah apa? Al-Adiyah. Al-Adiyah. Lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Ahmad nanggung, nggak usah duduk lagi kesini langsung. Udah niat mau maju. Al-Mutaffifin. Surah terpanjang di juz 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عظيم إذا تتلى عليه إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Terlalu lama tawasudnya. Kalla inna rabbahum Kalla innahum an rabbihim yawma'idin lamahjubun. Thumma annahum lasalul jahim. Gunnah nun. Thumma innahum yawma'idin. Thumma annahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Inna kitabal abrari lafi iliyyin. Inna kitabal abrari lafi iliyyin. Inna kitabal abrari lafi iliyyin. Lafi iliyyin. Seperti itu. Ulang Kalla inna kitabal abrari lafi iliyyin. Wa ma adraka ma iliyun. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrari lafi na'im. Alal besok kita lanjutkan ayat 21 ya. Dari innal abrara lafi na'im. Nah, dari situ. Gas. Kopi copot. Buang kopi ke gas. Bromo. Kopi
Soalnya copot. Gas. Surat panjang soalnya. Jangan pelan-pelan aja. Alun-alun pelan-pelan. Jangan lupa dura nih. Dan sakit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم. Masih kurang masuk ke dalam sya. Jadi setengah nun setengah sya. Liman sya. Nah, liman sya'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul pakai mikrofonnya ya. Surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalqu illa ashiyatan aw duhaha. Saya melanjutkan surah An-Naba. Surah Barakallahu fiikum. Saya Yogi, lanjut. Oke. Jadi surah At-Takbir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u qusitat wa idzal jahimu
su'irat وإذا الجحيم وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت سعرت Oh iya. تشديد وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. Melanjutkan surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, kita tutup dengan membacakan doa. Mari sama-sama kita membacakan doa khatam majlis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa kharabatina lana fi dinina wa 'ahli al-qadri wa unsa wa dhakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima ترتضي قولا فعلا كرما وزكر كل حلال دائما واخر فيها علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واخر برضا منك العظيم واقضي عنا ربنا كل دين من قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى الى من اله الحق دعانا ولفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحابة المصالح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سريعا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا ربنا
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.